Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Isnaini. Saya adalah salah satu mahasiswa PPG dalam jabatan BED 1 tahun 2025 pada LPTK UIN Siber Syekh Nurjati Cirebon. Pada hari ini, Selasa tanggal 6 Mei 2025, saya akan melakukan praktek mengajar pada kelas 1 dengan mata pelajaran Akidah Akhlak, materi Asmaul Husna, Ar-Rahman dan Ar-Rahim sebagai salah satu syarat dalam mengikuti uji kinerja. Bagaimana prosesnya? Mari kita saksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak? Alhamdulillah luar biasa. Allahu Akbar. Alhamdulillahirrabbilalamin. Anak-anak semuanya sehat walafiat, semangat belajarnya ya. Nah, agar pembelajaran hari ini berjalan dengan lancar, anak-anak kita membaca doa bersama-sama dulu. Ya, siapa yang akan memimpin doa? Saya, Bu. Oke, ayo Dava maju dulu. Siap, gerak. Berdoa dimulai. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta alaihim ghairil maghdubi alaihim waladzallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islam madina wa bi muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Oke, doa sebelum belajar. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma faqihni fiddin wa alimni at-taqwil. Allahumma faqihni fiddin wa alimni at-taqwil. Allahumma faqihni fiddin wa alimni at-taqwil. Alhamdulillahirabbil alamin. Oke, terima kasih Dava. Nah, duduk kembali ya. Alhamdulillahirabbil alamin. Mudah-mudahan dengan kita berdoa bersama-sama, Allah melimpahkan rahmatnya kepada kita semua, sehingga kita selalu diberikan kesehatan, kemudahan dan kelancaran di dalam beraktivitas, terutama di dalam belajar. Oke, semangat ya anak-anak ya. Nah, untuk hari ini Bu Guru akan menyampaikan pelajaran akidah akhlak, yaitu tentang Asmaul Husna.
Oke, sebelum kita lanjut pelajaran Asmaul Husna, kemarin kita belajar tentang rukun iman. Ada berapa rukun iman itu anak-anak? 6. Ada 6. Rukun iman yang pertama iman kepada Allah. Rukun iman yang kedua iman kepada malaikat. Rukun iman yang ketiga iman kepada kitab. Rukun iman yang keempat iman kepada Rasul. Rukun iman yang kelima iman kepada hari akhir. Rukun iman yang keenam iman kepada qada dan qadar. Alhamdulillah, berarti anak-anak masih ingat pembelajaran tentang rukun iman. Oke, sekarang kita buka bukunya ya di halaman 71 tentang Asmaul Husna. Nah, kita belajar Asmaul Husna yaitu Ar-Rahman dan Ar-Rahim. Ada yang tahu apa arti dari Ar-Rahman Ar-Rahim? Ar-Rahman artinya? Ya, pintar, Maha Pengasih. Ar-Rahim artinya? Maha Penyayang. Oke. Dalam pelajaran Asmaul Husna ini, tujuan pembelajarannya adalah 1. Anak-anak mampu memahami arti dari Ar-Rahman dan Ar-Rahim. Tadi Bu Guru tanya, apa arti Ar-Rahman dan Ar-Rahim? Anak-anak sudah tahu. Nah, kalau sudah tahu berarti nanti harus bisa paham apa yang dimaksud dengan sifat Ar-Rahman dan Ar-Rahim. Ya, untuk tujuan pembelajaran yang kedua yaitu anak-anak mampu menyadari bahwa Allah Maha Pengasih dan Penyayang dalam kehidupan sehari-hari. Nah, tujuan pembelajaran yang ketiga, anak-anak mampu menunjukkan sikap kasih sayang antara sesama sebagai wujud meneladani sifat Ar-Rahman dan Ar-Rahim. Coba anak-anak, sekarang diperhatikan gambar yang ada di depan. Gambar apa ini? Gambar yang A, gambar apa? Oke, anak-anak yang sedang berbagi makanan. Kalau gambar yang B, gambar apa? Anak yang sedang marah. Oke, di antara dua gambar itu, gambar yang mana yang menunjukkan sifat Ar-Rahman dan Ar-Rahim? Gambar yang A. Gambar yang A itu menunjukkan sifat Ar-Rahman dan Ar-Rahim, yaitu berkasih sayang kepada teman, ya. Karena temannya ada yang tidak bawa roti, gak bawa makanan, teman yang bawa makanan berbagi. Kenapa? Karena kasihan nanti kalau temannya gak bawa, kita udah kenyang, teman kita masih lapar. Nah, makanya kita punya sifat Ar-Rahman dan Ar-Rahim, mengikuti sifat-sifat Allah tadi ya, yaitu berkasih sayang kepada teman, yaitu berbagi roti. Nah, Bu Guru akan sampaikan ya tentang Asmaul Husna, Ar-Rahman dan Ar-Rahim. Tadi Dafa sudah menjawab. Apa arti dari Ar-Rahman? Apa tadi Dafa? Maha Pengasih. Ya, Allah memberikan rahmatnya dan kasih sayangnya itu kepada semua makhluk, ya, tanpa terkecuali baik yang muslim maupun non muslim. Ya, jadi kalau semua makhluk di dunia ini ada hewan, ada apa lagi? Manusia, ada tumbuhan. Nah, semua yang sudah diciptakan oleh Allah di muka bumi ini semua diberikan kasih sayang tanpa terkecuali. Contoh kalau kita menyayangi binatang. Binatang contohnya kucing ya. Kucing kalau di jalanan itu kan kadang juga lapar, kadang juga haus. Nah, kalau anak-anak punya sifat kasih sayang ya, atau sifat yang seperti sifat Ar-Rahman dan Ar-Rahim, kalau ada kucing yang kelaparan atau kehausan di jalan, kita harus memberi makan dan memberi minum. Agar supaya apa? Agar supaya kucingnya tidak kelaparan, kucingnya sehat, ya, kucingnya tidak sakit dan tidak mati. Karena kita empati, kalau kita tidak berkasih sayang pada binatang, ya, karena binatang itu adalah ciptaan Allah, maka kita punya empati pada binatang, yaitu memberikan makanan ya supaya binatang tidak mati. Nah, sekarang
sifat yang mencerminkan sifat Ar-Rahman dan Ar-Rahim kepada tumbuhan. Contohnya apa? Adam. Nah, tahu nggak? Nah, Bu Guru kasih contoh dulu. Diperhatikan ya. Kalau kita menyayangi tumbuhan, kalau tumbuhan itu misalkan pas tidak ada musim hujan, terus tidak disiram, kan pasti tumbuhannya layu. Ya, kalau layu tidak kita siram, nanti lama-lama akan kering dan mati. Makanya kalau kita ya ikut sifat Ar-Rahman dan Ar-Rahim itu, kita harus mau sering untuk menyiram tanaman atau tumbuhan itu supaya tidak kering dan mati. Nah, itu adalah cermin daripada kita sayang atau kasih sayang kepada ciptaan Allah, yaitu tumbuhan, dan tadi adalah contoh sifat kasih sayang kepada hewan. Yang pertama pada hewan, terus kepada tumbuhan. Sekarang sifat Ar-Rahim. Sifat Ar-Rahim adalah berarti maha penyayang. Nah, kalau sifat Ar-Rahim itu yang dikasih sayangi semua makhluk, ya. Tapi kalau sifat Ar-Rahim, Allah memberikan kasih sayang hanya khusus kepada orang-orang yang beriman. Nah, kalau anak-anak beriman, harusnya yang dilaksanakan apa? Melaksanakan sholat 5 waktu, menjalankan ibadah puasa di bulan Ramadan, terus mau membayar zakat, infak, dan sodako kayak tadi, ya. Dalam gambar tadi kan ada anak yang berbagi makanan pada temannya. Nah, itu adalah sifat kasih sayang yang diberikan Allah, ya, sifat kasih sayang Allah yang kita ikuti, yaitu kita sayang pada manusia, pada temannya, ya. Itu merupakan sifat kasih sayang yang harus diteladani. Kita berbagi dalam berzakat, berinfak, dan bersedekah. Nah, karena dengan kita menyayangi orang lain, kita menjalankan sholat, menjalankan ibadah puasa, terus menjalankan apa, Sam? Membaca Al-Quran, kita akan disayang sama Allah. Karena hanya orang-orang yang beriman kepada Allah yang akan disayang di akhirat nanti. Nah, coba anak-anak, siapa di antara anak-anak yang sudah rajin sholat 5 waktu di rumah? Yo, siapa saja? Ya, baik di masjid. Kalau laki-laki kan wajibnya di masjid ya. Ya, anak-anak yang sudah melaksanakan sholat 5 waktu siapa? Alhamdulillah. Ya, yang kemarin selama bulan Ramadan, anak-anak puasa selama berapa hari? 30 hari atau 1 bulan. Ada yang tidak puasa selama bulan Ramadan kemarin? Puasa, alhamdulillah. Nah, karena anak-anak termasuk anak-anak yang beriman kepada Allah, maka kita harus melaksanakan perintah Allah. Nah, alhamdulillah. Semua sudah puasa di bulan Ramadan? Nah, oke. Siapa di antara anak-anak sudah tanya mamanya belum? Mama, kemarin aku sudah bayar zakat belum? Semua sudah bayar zakat? Alhamdulillah. Nah, ya, tuh membayar zakat, sholat, dan puasa di bulan Ramadan adalah merupakan kewajiban kita sebagai umat Islam untuk beriman kepada Allah. Nah, kalau yang disunahkan seperti memberi, ya, memberi seperti tadi ya, Balkis. Tadi ketika kita memberi kepada anak-anak yang lain yang sedang membutuhkan, ya, itu adalah merupakan kasih sayang. Meskipun tidak diwajibkan, tapi kalau kita berkasih sayang pada orang lain, kita harus memberi yang belum punya. Ya, misalkan pas Lebaran anak-anak pulang kampung. Ya, kalau anak-anak dari sini pasti kan banyak uang ya, ada uangnya. Nah, kalau di kampung berbagi nggak anak-anak sama saudaranya? Berbagi. Nah, itu adalah merupakan sifat kasih sayang Ar-Rahim, ya. Teladan Ar-Rahim kita kepada sesama manusia. Oke. Sekarang perbedaan Ar-Rahman dan Ar-Rahim. Nah, perbedaan yang Ar-Rahman. Ar-Rahman itu kasih sayang Allah yang sangat luas, seperti yang Bu Guru sampaikan tadi yang pertama, ya. Kasih sayang Allah yang sangat luas yang diberikan kepada semua makhluknya. Siapa makhluk Allah tadi? Kucing. Kucing termasuk binatang
Apa tumbuhan? Apa yang lain? Binatang. Apalagi yang termasuk makhluk Allah? Apa? Tumbuhan. Oke, manusia. Nah, semua makhluk-makhluk Allah itu ya diberi kasih sayang oleh Allah yang bersifat Ar-Rahman. Karena Ar-Rahman tadi berarti Maha Pengasih. Makanya semua makhluknya dikasih sayangi sama Allah. Nah, kalau Ar-Rahim, kasih sayang Allah yang diberikan hanya kepada orang yang beriman saja, yaitu orang yang melaksanakan perintah Allah. Contohnya apa tadi orang yang melaksanakan perintah Allah? Puasa, pinter. Apalagi? Ya, sholat 5 waktu. Apalagi tadi? Membaca Al-Quran, pinter. Nah, itu adalah kita sebagai orang-orang yang beriman. Maka nanti ketika di akhirat Allah akan menyayangi kita. Karena kita sudah melaksanakan perintahnya, maka nanti di akhirat Allah akan membalasnya dengan surga. Nah, itu perbedaan Ar-Rahman dan Oke, selanjutnya contoh dari Ar-Rahman dan Ar-Rahim. Nah, contoh dari Ar-Rahman, ketika Allah memberikan matahari itu hanya kepada orang muslim saja apa kepada seluruh alam? Nah, pada seluruh alam. Gunung juga kena sinar matahari, laut juga kena sinar matahari. Tumbuhan kena sinar matahari tidak? Ha. Hewan kena sinar matahari apa tidak? Kena sinar matahari. Nah, jadi apa yang ada di alam ini karena sifat Allah yang bersifat Ar-Rahman, ya. Contoh itu cahaya matahari itu diberikan kepada semua makhluknya tanpa terkecuali, baik yang beriman maupun tidak beriman. Nah, contoh kedua adalah udara. Ya. Kalau manusia yang tidak beriman bisa bernapas apa tidak? Kalau yang tidak beriman bisa bernapas apa tidak? Bisa, tetap bisa. Karena sifat Ar-Rahman itu menyayangi semua makhluk. Tumbuhan bisa kena udara, ya. Binatang aja yang nggak beriman juga bisa menghirup udara. Jadi manusia baik yang beriman maupun yang tidak beriman tetap bisa menghirup udara, tetap bisa bernapas. Nah, itu adalah contoh dari sifat Ar-Rahman. Tadi apa? Matahari. Baik yang beriman atau yang nggak beriman, semua kena sinar matahari, bisa menikmati sinar matahari. Yang kedua, bisa menghirup udara, ya. Udara semua makhluk bisa dihirup. Yang ketiga, air, ya. Semua makhluk yang ada di bumi ini dikasih air sama Allah, nggak cuma orang beriman. Binatang yang tadi kehausan, lewat anak-anak yang punya empati tinggi dikasih air. Supaya apa? Tidak mati. Nah, berarti kan air dikasih ke binatang. Nah, tumbuhan ya yang ada di alam bebas juga dikasih air hujan sama Allah. Karena Allah menunjukkan sifat Ar-Rahman, kasih sayangnya pada semua makhluknya. Nah, semua kebutuhan hidup tanpa syarat pun juga dikasih pada semua makhluknya. Nggak ada syaratnya kalau orang harus dapat matahari, sinar matahari, dapat udara, dapat air, itu tidak harus bersyarat, tidak harus orang yang beriman. Nah, kalau Ar-Rahim itu diberikan kasih sayang hanya kepada orang yang beriman, yang melaksanakan perintah Allah tadi, yaitu pembalasannya nanti di akhirat. Kalau kita melaksanakan perintah Allah, di akhirat nanti diberikan surga kepada orang yang beriman dan beramal soleh. Nah, serta mereka yang mau bertaubat. Misalkan tadi ya, nggak mau sholat. Sam dulu nggak pernah mau sholat. Terus Sam ngaji, diberikan ceramah, diberikan pelajaran sama gurunya. Nah, dia diarahkan terus bertobat kepada Allah. Makanya dia jadi orang yang beriman. Maka juga diberikan pembalasan yaitu surga. Tapi nanti di akhirat. Oke. Selanjutnya, cara meneladani sifat Ar-Rahman dan Ar-Rahim. Bagaimana cara meneladaninya? Nah, contohnya yang tadi kan, anak-anak memberikan makanan dan minuman kepada hewan, kepada teman. Terus memberikan air pada tumbuhan supaya tidak mati.
Nah, yang pertama, bersikap ramah dan berbuat baik kepada semua orang tanpa memandang agama, tanpa memandang dia rasnya atau dari mananya, tanpa memandang status sosialnya, meskipun misalkan anak-anak, anak pedagang, apa anak polisi, meskipun bergaul dengan orang nggak punya juga harus mau ya. Itu cara meneladani sifat Ar-Rahman dan Ar-Rahim. Yang kedua, memberikan perhatian khusus dan pertolongan kepada keluarga, teman, dan saudara yang seiman. Contohnya misalkan ada saudara kita yang seiman, mau melaksanakan sholat, tapi kainnya yang buat sholat cuma punya satu. Nah, apa yang kita lakukan? Karena kain yang buat sholat cuma satu, ya, terus pas udah dicuci dia, waktu sholat tiba, kainnya belum kering. Maka kita yang masih punya kain lebih harus memberikan atau meminjamkan agar teman kita yang seiman bisa melaksanakan sholat tepat waktu. Nah, itu adalah memberikan perhatian khusus atau pertolongan kepada keluarga teman yang seiman. Nah, apa manfaat dari mengamalkan Ar-Rahman dan Ar-Rahim itu? Nah, manfaat mengamalkan Ar-Rahman dan Ar-Rahim, satu, kita bisa menunjukkan kasih sayang. Yang kedua apa? Kansa? Tahu nggak? Membangun empati dan kepedulian. Nah, yang ketiga, mendapat rahmat dari Allah. Yang keempat, menciptakan hubungan yang harmonis. Antar siapa? Antar teman. Kesimpulannya, sifat Ar-Rahman dan Ar-Rahim adalah dua nama Allah yang menunjukkan kasih sayangnya. Nah, yang sangat luas dan mendalam, yaitu seperti tadi yang disampaikan Bu Guru, kasih sayang kepada semua makhluknya, kepada semua orang yang beriman. Yang kedua, kita harus meneladani sifat-sifat tersebut dalam kehidupan sehari-hari dengan menjadi pengasih dan penyayang kepada siapa? Sesama makhluk Allah. Termasuk tadi apa? Binatang, tumbuhan, tidak boleh disakiti. Kalau anak-anak misalkan lihat ayam lewat, lihat kambing, lihat apa, tidak boleh disakiti. Karena kita punya sifat Ar-Rahman dan Ar-Rahim, yaitu berkasih sayang kepada sesama makhluk Allah, ya. Tidak boleh menyakiti binatang apapun, meskipun ulat yang kecil itu juga tidak boleh disakiti, karena mereka juga merasakan sakit kalau disakiti, ya. Oke, sekarang coba anak-anak perhatikan video pendek ini. Teganya manusia membunuh ibu kita. Jangan sedih. Jelas. Dengan cara apa? Kita kan kecil. Tenang aja. Aku akan bantu itu dan datang. Ih, kok gak ada? Aduh. Iya, ada ulat di baju kamu loh. Astagfirullah. Sini. Amanah singkirin ulatnya. Cepetan dong singkirin. Bunuh aja deh sekalian. Benci sama ulat. Oh no. Gak boleh dibunuh, Nur. Walaupun begitu, kan juga makhluk Allah. Sesuai dengan wasiat Abah yang kelima, Allah mengajarkan kepada kita Tanamkan kasih sayang kepada semua makhluk. Aku menyesal dengan perbuatanku. Untung saja aku masih hidup. ternyata harus memiliki kejahatan ya. Dan sekarang kita mulai hidup mereka lagi. Oke.
Oke, anak-anak sudah memperhatikan video yang pendek tadi? Sudah. Sudah. Nah, tahu nggak anak-anak tadi yang menjadi ulat tadi? Nggak sakit hati kan? Nah, jadi berarti kan ulat itu juga merasakan kalau kita sakiti. Tapi ulat juga bisa berkasih sayang kalau kita sayangi. Oke. Yang terakhir sekarang Bu Guru akan memberikan tugas kepada anak-anak. Ya. Yang pertama, anak-anak gunting dan tempelkan teladan Asmaul Husna pada tabel yang tepat. Nah, coba diperhatikan dulu anak-anak. Ada beberapa gambar di bawahnya. Mana yang termasuk sifat Ar-Rahman yang memberi kasih kepada semua makhluk Allah, dan mana yang termasuk sifat Ar-Rahim. Nanti diperhatikan di gunting ini kamu tempelkan di dekat di bawah tulisan Ar-Rahman dan Ar-Rahim, ya. Yang kedua, anak-anak menebalkan ya dua tulisan Ar-Rahman dan Ar-Rahim. Bu Guru bagi kelompok ya menjadi 7 kelompok. Jadi satu kelompok anak-anak mengerjakan 2 tugas. Sudah siap apa belum anak-anak? Oke, dibagikan Bu Guru dulu ya. Yuk, tangan diputar-putar, bertepuk tangan. Tangan diputar-putar. Tangan diputar-putar, bertepuk tangan. Digoyang-goyang, digoyang-goyang, digoyang-goyang. Ya, oke. Alhamdulillah pelajaran hari ini sudah selesai. Ya, kita baca doa karena sudah selesai pelajaran akidah akhlak. Ya, dibaca doa bersama-sama. Ya, siapa yang mimpin doa ke depan? Berdoa dulu semuanya. Ya, tangannya dilipat di atas meja semua. Ayo, ayo. Dafa, mimpin doa lagi. Oke. Sebelum pulang dan sebelum berdoa, diulang lagi ya. Oke, belajar tentang apa kita tadi? Asmaul Husna. Tentang Ar-Rahman dan Ar-Rahim. Ar-Rahman artinya? Maha pengasih. Maha pengasih kepada semua makhluk, termasuk alam, binatang, dan tumbuhan. Kalau Ar-Rahim artinya apa tadi? Maha penyayang. Ditujukan kepada siapa kalau maha penyayang? Kepada hambanya yang beriman. Oke, terima kasih anak-anak. Kalau Bu Guru banyak salah kata dan sikap, Bu Guru mohon maaf yang sebesar-besarnya ya. Oke, sekarang kita akhiri pelajaran hari ini dengan membaca doa bersama-sama. Doa dimulai. Yuk. A'udzu billahi minas syaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asri innal insana lafi khusri illa illalladzina amanu wa amilus solihati watawasau bil haqqi watawasau bis sabr. Shadaqallahul azim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, sekarang boleh pulang satu-satu.